Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Barusan saya habis membongkar sebuah PC. Kemudian selanjutnya saya akan pasang kembali seluruh komponen yang ada dalam PC tersebut. Nah, di sini saya akan coba buatkan sebuah semacam tutorial lah seperti itu. Dan yang mana tahu nanti di antara teman-teman, Bapak Ibu, ada yang ingin belajar merakit komputer. Ini adalah merakit untuk pemula gitu ya. Jadi merakitnya ya yang biasa-biasa saja. Yang penting sudah terpasang itu sudah cukup. Oke, Bapak Ibu teman-teman semuanya, di sini sudah ada sebuah motherboard ya. Nah, jadi di sini semua komponen sudah saya buka semuanya. Nah, sekarang kita akan pasang kembali. Ya, jadi untuk merakit komputer, kalau dalam posisi terbuka atau lepas seperti ini, kita jangan langsung pasang dulu, karena nanti biasanya kita akan kesulitan untuk memasang bagian-bagian lain seperti RAM atau prosesor atau nanti fan-nya, begitu ya. Oke, di sini kita pasang dulu prosesornya. Oh ya, di sini kebetulan saya mempunyai yang dibongkar ini adalah menggunakan prosesor AMD, jadi bukan Intel ya. Mungkin nanti berbeda ya caranya. Tapi pada prinsipnya kalau saat ini kita sudah sudah walaupun terbiasa dengan yang AMD prosesornya, untuk merakit yang prosesor Intel pun sebenarnya nggak terlalu susah karena kita sudah ada basicnya di sini. Oke, pertama kita pasang dulu prosesor. Nah, ini adalah prosesor ya Bapak Ibu teman-teman ya. Nah, jadi jangan sampai nanti di saat kita memasang prosesor ke dalam tempat pinnya ya di sini. Kebetulan di prosesor ini kalau untuk yang AMD dia menggunakan pin ya berupa jarum-jarum seperti ini. Mungkin nggak kelihatan mungkin karena sangat halus ini teman-teman ya. Jadi kalau seandainya ini bengkok ya mungkin akan rusak prosesornya, atau mungkin tidak bisa dibetulkan, cuma mungkin agak lama gitu ya. Nah, bagaimana cara memasang prosesor? Kita harus hati-hati teman-teman ya. Untuk prosesor ya mungkin bisa teman-teman lihat di layar ya. Di situ ada tanda kuning ya, ada tanda kuning di situ. Nah, itu nanti adalah sebagai penunjuk arah. Lalu perhatikan juga di bagian di bagian soketnya ya, di bagian soket prosesor yang ini ya. Kemana arahnya itu nanti ditentukan oleh bagian soket ini. Nah, gitu. Nah, di sini untuk prosesor AMD ya, itu gampang saja kita lihat. Demikian juga dengan untuk yang Intel nanti ya, itu biasanya di sini. Nah, ini ada tandanya teman-teman ya Bapak Ibu ya, ada tandanya di sini. Maka nanti warna kuning ini atau kuningan ini juga akan mengarah ke situ. Ya, yang ini juga akan mengarah ke situ. Nah, sekarang kita pasang. Oke, kita pasang. Hati-hati ya. Nah, kalau posisinya sudah pas seperti ini, tidak ada tidak miring posisinya, itu bisa dikatakan kita sudah benar memasang prosesornya. Oke, sekarang kita kunci. Ini adalah penguncinya. Ini kita dorong ke bawah. Seperti ini. Oke, selesai. Nah, lalu berikutnya kita akan pasang kipasnya. Ini adalah kipasnya ya. Nah, ini adalah pendingin prosesornya nanti ya. Yang ini macam-macam modelnya. Ini adalah bawaan standar dari prosesornya. Kalau ingin yang lebih bagus lagi juga banyak teman-teman ya. Ya. Oke, sebelum kita pasang kipasnya, pendinginnya, kita kasih dulu pasta ya. Nah, ini saya sudah siapkan pastanya di sini. Nah, ini adalah pastanya. Untuk jenis pastanya pun teman-teman itu juga ada kualitasnya ya.
Yang digunakan sekarang ini, yang saya gunakan ini ya pasta yang biasa gitu ya. Oke, caranya kita tidak perlu pasang tempelkan terlalu banyak ya. Ya mungkin cukup segini aja gitu ya. Nah ini, oke itu sudah cukup teman-teman ya. Nggak usah terlalu, jangan ini saya tidak punya ininya. Oke, nah jadi agak belepotan sedikit, nggak apa-apa. Oke, saya rasa cukup ya. Nah, lalu kemudian ya baru kita pasang pendinginnya ya. Kita pasang pendinginnya di sini. Nah, perlu diingat ya, di sini ada penguncinya ini sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, kita tentukan ya kira-kira kita inginnya penguncinya ini ingin diposisikan di mana. Nah, gitu ya. Nah, di sini saya akan fungsikan atau letakkan penguncinya di sebelah kanan saja ya. Nah, tinggal kita taruh aja teman-teman. Ya, tinggal ditaruhnya di sini. Oke, kemudian kita pasang katup ini ya, kunci di sini. Sini ada penguncinya ya, ini ada penguncinya di sini. Kemudian nanti yang ini untuk bagian yang ini itu harus kita tekan ke bawah. Oke, kita tekan. Oh ya, sebelumnya ini gampang patah ya teman-teman ya, yang ini nih gagang ini gampang patah, jadi nanti hati-hati. Oke, kalau sudah tinggal kita dorong ke bawah. Oke, sudah ya. Lalu kita kunci dengan memutar ini. Nah, ini yang harus hati-hati, jangan sampai dipaksa ya. Oke, sudah. Maka sekarang prosesor kita sudah berada di bawah pendingin gitu ya. Kemudian untuk kabel ini adalah untuk kipasnya, ini untuk fan-nya. Kita pasangnya di sini. Nah, di sini ada pin-nya. Mungkin kurang kelihatan ya. Di sini ada pin-nya di sini. Ya, ini ada pin-nya. Tinggal kita pasang di sini. Oke, sudah ya. Nah, tandanya apa? Pokoknya teman-teman perhatikan di motherboard itu sudah ada tulisannya penanda. Kalau di sini, mengapa dipasang di sini? Karena memang di sini posisinya, di situ ditulis CPU fan ya. Ya, CPU fan artinya disinilah nanti untuk mengambil arus untuk kipasnya gitu ya. Oke, selesai sampai di sini. Lalu berikutnya kita pasang memori ya, ini. Untuk memori itu silakan dipilih di slot yang mana saja ya. Nah, kemudian sebelumnya perhatikan teman-teman, di sini ada rongga ya. Ini adalah penanda kemana arah pemasangan memori atau RAM nanti. Tandanya nanti di sini juga ada penyangga nanti ya. Ada penyangga di sini, artinya kesitulah diarahkan rongga ini. Nah, kayak gini. Oke, cara pasangnya tinggal kita dorong ke bawah. Oke. Nah, sekarang ini sudah terpasang. Nah, selesai untuk bagian ini. Nah, selanjutnya kita tinggal letakkan motherboard ini ke casingnya, gitu ya. Kita letakkan di casingnya. Di sini, di casing ini ada back panel, ya. Ini adalah back panelnya, ya. Oke, ini back panelnya. Ya, ini nanti akan dipasang ke bagian belakang dari casing ini, ya mungkin kurang kelihatan. Nah, ini ya dipasangnya nanti di sini.
Oke, dipasangnya nanti di sini. Nah, cara masangnya adalah, nah perhatikan arahnya. Ini Bapak Ibu ya, teman-teman ya. Jadi bagian ini yang ada apa namanya? Mungkin saya miringkan sedikit. Yang ada apa namanya? Bagian-bagian yang keluar bagiannya itu posisinya nanti kita letakkan ke bagian dalam seperti ini. Nah, kayak gini ya. Nah, arahnya bagaimana? Nah, ini adalah keyboard ya. Biasanya seperti ini standarnya. Nah, keyboard dan mouse ini, lubang ini, itu posisinya di bagian atas. Begitu ya, posisinya di bagian atas. Ya, cara pasangnya adalah tinggal kita letakkan di sini. Oke, kita letakkan di sini. Lalu dari dalam ya, dari dalam kita dorong keluar. Nah, seperti ini. Hati-hati, ini agak tajam ya teman-teman ya. Oke, sampai betul-betul masuk ke posisinya. Agar bautnya bisa dipasang, kita pasang dulu yang namanya standnya ya. Untuk motherboard standnya kita pasang dulu ini ya. Nah, dipasangnya di mana? Nah, dipasangnya di sini. Nanti kalau seandainya ragu-ragu, tinggal diletakkan sementara motherboardnya di situ, lalu ditandai kira-kira posisinya mana yang paling pas. Oke, ini pasang juga di sini. Lalu kita dapat dari mana ini stand motherboard ini? Ini kita akan dapatkan pada saat dia sepaket dengan motherboardnya ya teman-teman ya. Maksudnya sepaket dengan casingnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita pasang lagi motherboardnya ya teman-teman ya. Jadi caranya adalah dengan, nah ini kita, ini biar kelihatan, kita masukkan dari dalam. Oke, atur posisinya sebagus mungkin. Nah ini ya, jadi semuanya sudah masuk di bagian apa masing-masing panelnya. Lalu kita tinggal pasang bautnya. Untuk masang baut itu jangan terlalu kencang teman-teman ya, kadang-kadang itu bisa merusak juga kadang-kadang, atau nanti di saat ingin dibuka lagi atau dibongkar lagi malah apa namanya susah bukanya. Oke. Oke, masih ada baut yang belum dipasang. Oke, satu lagi. Oke, di sini ya. Nah. Oke, udah selesai. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah ini, kalau kita lihat kira-kira penampakannya seperti ini. Nah, tuh ya. Cukup rapi gitu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang yang kita lakukan berikutnya adalah memasang kabel-kabel ini ya. Nih ya. Kita pasang kabel-kabel ini. Nah, ini mungkin agak susah rapi ya kita pasang. Jadi kita coba dulu pasang. Nah, apa guna bolongan-bolongan yang ada di casing ini? Ini ada bolongan-bolongan di sini. Ini adalah untuk memasukkan kabel-kabel yang nanti akan dipasang di motherboard nanti. Oke. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba pasang. Ini nanti perginya ke 24 pin ya. Nanti di sini ada nanti
kita coba masukkan dulu. Saya masukkan dari sini. Nah, oke. Ini biar teman-teman lihat. Oke. Nah, ini dia. Kelihatan nggak ya? Jadi ini ada di ya ini ya. Yang ini ya. Nah, ini dia. Jadi pasang kabel ini ke situ. Nah, ini. Oke. Nah, tinggal kita masukin aja ke sini. Dorong. Oke, jangan terlalu kuat, nanti patah motherboardnya. Lalu apalagi setelah itu? Oke, sekarang kita pasang kabel 4 pin ya, yang ini. Nah, ini nanti perginya ke sini. Nah, ini nggak kelihatan ya. Oke, seperti ini. Ini posisinya di sini. Nah, ini mungkin nggak kelihatan mungkin ya. Mana? Nah, ini ya posisinya di situ. Ya, di sini ya. Oke, nah sekarang kita tempatkan di sana. Oke, karena tidak ada bolongan di sini, ya, di sini nggak ada bolongan, maka kita langsung aja masukkan kabelnya dari dalam. Nanti kita rapikan aja nanti terakhir. Oke, posisinya di sini ya. Nah, oke. Nah, yang ini ya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Oke, sini kita pasang. Oke, sudah. Nah, berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah kita perlu memasang kabel-kabel audio atau panel-panel audionya ataupun USB di sini atau untuk powernya gitu ya. Nah, sekarang kita pasang dulu yang untuk yang USB gitu ya, atau untuk powernya, ini apa, untuk audio gitu. Oke, kita coba kalau di sini kira-kira bisa nggak ya? Oke, saya masukkan ke sini. Oke, ini ya pas di sini. Kemudian ini kira-kira bisakah ada sini? Apakah terjangkau? Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita akan coba pasang dulu ya. Nah, ini mungkin nggak kelihatan, mungkin teman-teman ya, mungkin nggak kelihatan. Jadi nanti untuk kabel ini adalah kabel USB dan kabel audio. Jadi nanti kabel ini dipasang sesuai dengan pin yang ada di sini. Nah, ya, sesuaikan saja, nanti di situ ada tulisannya. Nah, oke, ini saya pasang dulu. Pertama ini adalah apa namanya? Ini untuk ini USB ini ya, untuk USB apa kita posisikan di ini untuk audio ya, untuk USB ya. Kita posisikan dia di sini ya. Kita cari kira-kira mana yang digunakan untuk USB ya. Oke, oke, ini dia. Oh ya, ini untuk audio ternyata ya. Untuk audio itu posisinya di sini ya. Oke, lalu ada USB. Maka untuk USB saya letakkan aja di sini. Oke, sini ya. Nah, kemudian untuk yang ini ya. Oke, untuk yang ini kabel ini ya, ini adalah untuk mengaktifkan atau menghidupkan apa namanya, powernya ya, lampu reset segala macam ada di sini semuanya. Ya, mungkin tidak kelihatan ya, nanti silakan nanti lihat aja nanti di gambarnya di layar ya. Silakan nanti teman-teman lihat di situ posisinya. Ini adalah untuk front panelnya. Oke, saya pasang dulu, nanti silakan dilihat di layar teman-teman nanti ya. Kira-kira nanti posisi-posisinya di mana-mana aja.
Nah, jadi apa namanya, untuk pemasangan ini itu sebenarnya juga nggak terlalu susah karena apa namanya, sudah jelas ya arahnya itu harus dipasang di mana. Jadi teman-teman nanti jangan takut ya, nanti bisa hangus apa segala macam. Itu untuk komputer saat yang sekarang ini itu tidak ada lagi yang seperti itu ya, karena semuanya sudah diatur sedemikian rupa. Oke, ini kurang kelihatan ya teman-teman. Nanti pokoknya teman-teman lihat aja nanti di layarnya kira-kira urutannya gimana ya, apa-apa aja urutannya. Oke, nah sekarang kita sudah selesai merakit semuanya ya, tinggal lagi kita memasang apa namanya, untuk kabel datanya gitu ya, kabel data, hard disk segala macam ya. Nah, berikutnya adalah sebelum kita pasang ke sini ya, kita pasang dulu kabel datanya biar gampang nanti ya. Oke, kita pasang dulu ini. Kemudian nah yang mana ya? Oke, ini pasangnya di sini teman-teman ya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan ya. Lalu ini, nah ini dia. Ini pasangnya di sini. Nah, ini dia. Oh ya, terbalik. Oke, ini pasangnya di sini. Udah selesai. Berikutnya tinggal kita pasang bautnya di sini ya. Ya, kalau seandainya rasanya udah kuat, kita nggak perlu rasanya apa namanya, menggunakan baut terlalu banyak gitu ya. Nah, ini saya pasang satu di sini, ini dia, kita pasang. Ini mohon maaf ini teman-teman ya, ini saya agak ribet sedikit karena ada yang kurang-kurang tadi ya. Nah, selanjutnya kita pasang yang di sini. Nah, kalau udah selesai ya, nanti kita lanjutkan bagaimana cara setup Windows-nya. Nah, kalau udah selesai, ini teman-teman, ini tinggal dipasang di mana? Nah, ini ya, tinggal kita pasang di sini. Tinggal pilih aja salah satu mana kira-kira yang terdekat. Oke, udah selesai ya. Nah, seharusnya PC ini sudah bisa kita operasikan. Oke, ini ya, kelihatan teman-teman ya. Nah, jadi sudah selesai untuk merakitnya. Nah, ini dia semuanya udah terpasang. Nah, nanti tinggal kita pasang body-bodinya, itu nanti ya nggak masalah, itu teman-teman bisa. Jadi itu caranya teman-teman ya. Jadi jangan takut ya kalau seandainya terjadi rusak-rusak di komputernya ya.